Ray adalah anak yang pemalu dan penakut. Oleh karena itu, ia sering dibully oleh yang lainnya karena sifatnya. Tetapi, ia anak yang cerdas dan berprestasi, merupakan salah satu anak yang paling disayangi di sekolahnya. Sayangnya, banyak kasus pergaulan bebas dan pembulian. Jadinya ia menjadi salah satu korbannya. Wah, pulpennya bagus banget nih. Buat aku aja ya pulpennya. Setelah menyiapkan doa, anak-anak bergegas pulang. Begitupun dengan Ray. Karena rumahnya tidak jauh dari sekolah, ia pulang sendiri jalan kaki menuju rumahnya. Dan akhirnya dia sampai di gang. Ia selalu takut jika melewati gang itu. Jika ada jalan pintas lain, pasti Ray tidak akan melewati gang ini. Woi, mau pulang nih. Sombong amat dah. Bagi duit dong. Gak ada. Duit nih. Wah, udah berani nih anak. Berani lu sama gua? Ampun. Sosok berani, orang itu cuma orang cupu, mau macem-macem. Udah lu nurut aja, mana duitnya? Bagus, bagus. Hai. Nih. Cepet ambil. Gak mau. Wah, cobain lu bilang sekali lagi. Udah dibilang nurut aja. Ambil. Nah, sekarang coba lu ngerokok. Cukup. Kalau lo sekarang bakal ngelakuin kayak tadi, foto ini bakal gua sebar. Paham? Di saat mereka sedang asik tertawa, ternyata ada Yuda dan Wila yang kebetulan melewati gang itu dan melihat kejadian itu. Bentar. Itu bukan Raya. Lagi ngapain dia pegang rokok? Hah, mana? Kayaknya ada Nabil kayak sama Lutfi juga. Lagi ngapain mereka? Cepet foto. Udah aku foto. Ayo cepet pulang, udah sore nih. Akhirnya, Ray pun pulang dengan pasrah. Ia terus memikirkan bagaimana ia bisa sekolah besok. Membayangkannya pun membuat ia begitu ketakutan. Keesokannya, Ray tetap sekolah tanpa merasa semangat sedikit pun. Yang ia rasakan hanya perasaan ketakutan. Saat Ray tiba di sekolah, ia begitu bingung karena banyak yang melihat dia dengan tampak yang tidak ramah sambil berbisik-bisik. Pikiran-pikiran negatif muncul berkecamuk di kepalanya, membuat Ray semakin takut. Ini lo kan? Jawab! Kok dia mulu sih? Malu ya udah ketahuan. Gila yang dikira anak alim kesayangan dulu ternyata menyeberang gawan. Apa? Nggak kedengeran. Coba lebih jelas lagi dong. Udah bel masuk. Bel pun berbunyi, tanda masuk kelas menghentikan keributan. Murid-murid bergegas menuju kelasnya masing-masing. Tetapi, itu tidak menghentikan berbagai gosip-gosip yang tetap menyebar dengan cepat meluas. Di samping itu, Yura dan Wila tidak jadi melaporkan perbuatan Nabil pada Ray semalam. Yura merasa tidak yakin bahwa benar Nabil dan lainnya mengganggu Ray. Bisa saja, Ray benar merokok dan mereka bertiga sedang bermain-main saja. Pendapat-pendapat lain terus datang di kepala, hingga Wila pun ikut merasa ragu. Kamu percaya gak sih Ray ngerokok? Kan kita semalam lihat kan Ray lagi gangguin. Kan kita punya buktinya. Laporin aja yuk. Jangan dulu, siapa tahu mereka lagi main-main. Iya juga sih. Kalau kita melaporin ternyata emang bener Ray ngerokok gimana? Orang-orang juga pada percaya Ray ngerokok. Hari demi hari Ray lalui dengan gunjingan-gunjingan teman sekolahnya. Sampai akhirnya Ray merasa tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya. Ray memutuskan ingin pindah dari sekolah itu. Makin hari makin dibully. Sebenarnya aku nggak percaya sih kalau Ray ngerokok. Atau kita jelasin aja ya apa yang kita lihat waktu di gang. Iya, laporin aja, siapa tahu benar. Kan kita ngelihat jelas mereka bertiga gangguin Ray. Kayak suruh Ray ngerokok gak sih? Semua murid masuk ke kelasnya masing-masing. Di depan pintu sudah ada wali kelas yang bersiap masuk. Anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengumumkan informasi tentang pergaulan bebas dan pembulian. Ibu ingin kalian memilih teman
memutuskan untuk pindah sekolah. Sontak teman-teman dan juga guru-guru sangat amat terkejut mendengar berita tersebut. Karena sangat disayangkan sekali, murid yang berprestasi di sekolahnya pindah karena kasus pembulian. Setelah ibu dan guru-guru lainnya rapat, ternyata bukan hanya Ray saja yang dibully, tapi teman yang lainnya juga dibully. Kami memutuskan untuk menangkap si pembuli dan memanggil orang tuanya ke BK. Yang pernah melihat pelaku pembulian atau pembulian di kelas atau temannya sendiri yang dibully, tolong acungkan tangannya ya. Di tengah keributan, Yura dan Wila akhirnya memutuskan untuk buka suara. Nabil, Kenzi, dan Lutfi yang mendengarnya begitu ketakutan. Ternyata ada Yura dan Wila yang menyaksikan aksi bullyingnya pada Rai. Bu, saya dan Wila melihat pelaku bully. Iya, waktu pulang lewat gang, kita berdua melihat Rai lagi dibully sama Nabil, Lutfi, Kenji. Rai dipaksa ngerokok Bu, sama mereka bertiga. Sontak semua murid di kelas terkejut. Ternyata tidak ada satupun gosip yang benar. Dan tidak disangka Lutfi yang selama ini dikira sobat segengnya buka suara bahwa selama ini ia terpaksa bersama mereka berdua. Nabil dan Kenji sering menyuruhnya untuk membeli rokok memakai uangnya. Bu, saya juga pernah penindasan. Selama ini saya terpaksa bersama mereka karena mereka menyuruh saya seperti babu. Dan jika tidak dituruti keinginannya, mereka akan memarahi dan memukuli saya. Bu, saya juga sering lihat Nabil sama Kenji merokok. Bu, Kenji dan Nadia juga suka membuli Rai. Iya Bu, betul, mereka berdua suka membeli bukan dengan hanya Rai saja. Nabil dan Kenji semakin ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa Lutfi membocorkan kelakuannya selama ini. Wali kelas yang mendengar pernyataan Yura, Wila, dan Lutfi amat sangat marah dan begitu kecewa. Karena tidak disangka, ternyata pelakunya adalah murid di kelasnya. Suasana bertambah ribut. Teman-teman di kelas tidak menyangka kalau Nabil dan Kenji pelaku yang membuli Rai dan juga suka merokok. Yang lain juga membocorkan bahwa Reji dan Nadia suka membuli murid lain. Akhirnya mereka semua dibawa ke ruang BK. Pada akhirnya Nabil dan Kenji dikeluarkan dari sekolah, sementara Nadia dan Reji diskors dan diberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka lagi.